Dan saya sudah selesai membuka kantong kolostominya atau ostomy bagnya. Nah, inilah bentuk dari kolostomi itu teman-teman, seperti bentuk lingkaran ya. Nah, ini pengganti dari anus kita teman-teman. Jadi ini adalah usus yang sudah dipotong dan dibuat membentuk lingkaran. Coklatnya gratis. Gratis teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Di video kali ini saya ingin memperlihatkan keseharian saya kepada teman-teman ketika saya mengganti kolostomi dari suami saya. Kolostomi itu apa teman-teman? Kolostomi itu adalah pengganti dari anus. Jadi orang yang sudah dibuatkan kolostomi, dia itu buang air besarnya sudah tidak dari anus lagi, tetapi langsung ke makanan yang diproses itu langsung keluar melalui kolostomi itu. Kolostomi itu sebenarnya teman-teman adalah usus yang sudah dipotong kemudian dibuat sedemikian rupa membentuk lingkaran. Jadi makanan yang sudah dimakan itu setelah diproses kemudian dia langsung mengeluarkan dirinya, sehingga kita harus menggunakan kantong kolostomi namanya atau ostomy bag. Nah, kantong kolostomi itulah yang harus kita ganti. Kadang menggantinya itu bisa 3 hari sekali atau 2 hari sekali, atau bahkan juga teman-teman ketika kotoran itu merembes atau bocor, maka kita bisa menggantinya 1 hari sekali biar tidak terjadi iritasi. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah sebelum kita mengganti kolostomi, maka kita harus membuat lingkaran sebesar kolostomi yang dibuatkan oleh dokter teman-teman. Nah, berhubung saya kurang pandai membuat lingkarannya atau memotong-motongnya, maka saya minta tolong kepada suami saya untuk membuat lingkaran dari kolostomi bagnya. Karena kalau suami saya yang buat itu biasanya pas, tapi kalau saya itu kadang-kadang nggak pas ya teman-teman. Sebelum memulai membersihkan dan mengganti teman-teman, biasanya saya menaruh kain di atas spraynya, karena biasanya ketika saya membersihkan kolostomi suami saya, terkadang kotoran itu tiba-tiba keluar aja begitu saja. Jadi kalau kita tidak taruh kain biasanya kena spray atau kasur. Jadi untuk menghindari hal demikian, makanya saya menaruh kain di atas spray. Nah, setelah itu saya akan memasang sarung tangan yang biasa digunakan oleh tim medis ketika membersihkan luka. Nah, jadi ketika kita membersihkan kolostomi teman-teman, kita usahakan sesteril mungkin agar tidak terjadi iritasi di bagian sekitar kolostominya. Nah, untuk bagi teman-teman yang ingin melihat seperti apa sih saya membersihkan kolostomi, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, yaitu menghadapi keluarga atau saudara atau bahkan keluarga dekat kita yang dibuatin kolostomi. Jadi seperti apa membersihkannya, ikuti terus videonya sampai habis ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Oke, jadi teman-teman saya mau mulai membersihkan dulu ya. Jadi yang pertama saya lakukan itu adalah saya membasahkan kasa terlebih dahulu dengan menggunakan air infus. Nah, air infusnya ini sudah ada infus yang khusus untuk membersihkan luka. Jadi nanti teman-teman kalau mau membeli infus, bilang saja ke apotekernya yaitu infus untuk membersihkan luka, maka akan diberikan infus yang khusus untuk pembersih luka. Setelah kita membasahkan kasa menggunakan air infus teman-teman, maka kita taruhlah di pinggir-pinggir kolostominya. Nah, kita usahakan air infus tersebut yang di kasa itu masuk ke celah-celah dari kantong kolostominya teman-teman, karena kalau air sudah masuk ke kantong kolostominya, maka sedikit demi sedikit kolostomi tersebut bisa terbuka. Semakin sering kita membasahkan kasa teman-teman, maka semakin cepat terbuka kantong kolostomi tersebut, dan pasien atau orang yang menggunakan kolostomi tidak merasa kesakitan atau tidak terlalu sakit ketika kita buka.
karena kolostomi itu teman-teman, kantong kolostomi itu agak rekat, jadi kalau tidak terkena air dia susah terbuka. Nah teman-teman lihat proses pembukaannya dan nanti lihat seperti apa kita memasang kolostomi. Oke, ikuti terus videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah selesai membuka kantong kolostominya atau ostomy bagnya. Nah inilah bentuk dari kolostomi itu teman-teman, seperti bentuk lingkaran ya. Nah ini pengganti dari anus kita teman-teman. Jadi makanan atau minuman yang sudah kita makan atau kita minum itu keluarnya dari sini teman-teman ya. Nah tapi kita tidak merasa mules atau apa ketika kita ingin buang air besar, tetapi dia langsung keluar begitu saja. Makanya kalau kita tidak menggunakan kantong kolostomi bisa berbahaya teman-teman, bisa melebar kemana-mana. Nah tapi sebelum kita memasang kolostomi atau ostomy bagnya teman-teman, biasanya kita harus bersihkan dulu area di sekitar kolostomi itu sendiri teman-teman. Kita basahkan kasam menggunakan air infus, kemudian kita bersihkan, usap-usap sedikit di bagian sekitar kolostominya. Usahakan teman-teman pelan-pelan sekali, karena kata suami saya yang sudah mengalami ini itu katanya agak perih ketika dibersihkan. Jadi sangat berhati-hati ketika membersihkan bagian kolostomi teman-teman ya. Kalau kita rasa sudah bersih teman-teman, maka kita keringkan menggunakan kasak kering atau bisa juga dengan tisu. Nah setelah kita keringkan, kita rasa sudah cukup kering bagian sekitar stomanya, baru kita taburkan bubuk powder namanya atau ostomy powder, semacam bedak gitu. Nah itu menghindari dari iritasi teman-teman. Tetapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Nah kebetulan juga saya ini bedak ostomy powdernya habis, jadi saya tidak pakai. Saya tip-tip dulu biar tidak terlalu perih ketika memasangnya teman-teman. Nah ini sudah terpasang dengan rapi. Nah kebetulan cara pasang saya ini agak miring ya teman-teman, memasangnya agak miring karena suami saya itu nyamannya miring, karena dia masih kurang sehat, masih lebih banyak di tempat tidur, jadinya saya memasangnya agak miring. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang suka memasangnya ke bawah, jadi itu nyaman-nyamannya kita, nggak apa-apa lah teman-temannya. Tapi saran saya sih kalau masih kurang sehat, lebih baik pasangnya miring, karena kita aktivitas pasien itu masih sering di tempat tidur. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa dukung channel 3A biar tambah berkembang. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.